Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 504. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan serangan dari 6 puncak tahap air Martial Emperor, Sangguan Gupeng hanya bisa mengandalkan harta untuk menahannya secara tiba-tiba. Tentu saja kekuatan Sangguan Gupeng sendiri jauh lebih menakutkan. Dia kemudian melambaikan tinjunya dan menjerat aturan. Namun pilar besi di tengah aula utama mengeluarkan suara kontrol. Dan segera lebih banyak rantai besi melesat ke arah Sangguan Gupeng. 1, 5, 10, dan 20. Dengan banyaknya rantai besi yang menyerang ke arahnya, Sangguan Gupeng tidak bisa menahannya. Pada akhirnya Sangguan Gupeng ditekan dan dia berada dalam posisi terpojok. "Tuanku, aku akan membantumu," kata iblis penelan surga. Seketika itu dia langsung bergegas. Dia menembak dan kekuatan tinju hitam menyapu, langsung menghantam rantai besi. Rantai besi itu diledakkan dan Sangguan Gupeng mendapat kesempatan untuk bernapas. Seketika itu dia pun bergegas dan bergabung bersama iblis penelan surga. Keduanya bergabung untuk melawan rantai ini. Apa? Orang ini sangat kuat. Kaisar Jijing dan yang lainnya semuanya memandang pria berbaju hitam dari istana berkabut itu. Rantai besi di sini sangat sulit bahkan untuk Long Batian. Tetapi pria misterius berbaju hitam dari istana berkabut itu berhasil meledakkan rantai besi. Apakah orang ini lebih kuat dari Long Batian? Betulkah? Mata Qingchen dan Puqian Kun menyipit dalam sekejap. Mereka dapat melihat bahwa ketika Raja Iblis Penelan Surga akhirnya melepaskan kekuatan ras iblis aliennya, hanya saja kekuatan ini terbungkus di dalamnya sehingga Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak dapat melihatnya. Akan tetapi dia dan Puqian Kun bisa melihatnya dengan sekilas. Jadi, apakah kekuatan iblis alien memiliki efek khusus kepada rantai besi ini? Gumam Qingchen. Akan tetapi Qingchen tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Karena pada saat ini pilar besi di tengah aula membuat raungan keras. Dan segera rantai besi yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Kali ini itu adalah serangan penuh dan semua orang akan diserang. Semua orang segera membuat tembakan. Banyak rantai melambai seperti tentakel yang mengejutkan, membungkusnya ke arah semua orang. Ini terlalu tragis. Kecuali Chu Huahan, Kaisar Jijing, Lao Jimo, Iblis Api Merah, Molly, Master Sekte Iblis Ilusi, Wuyong, Gong Sunje, Xiang Ming. Kecuali untuk ahli teratas seperti mereka, sebagian besar sisanya berada dalam tekanan. Saat ini itu juga pertama kalinya Qingchen menghadapi rantai besi ini. Pedang kuno Banyue dipacu dan menebas. Duar, rantai besi yang mendekatinya langsung diledakkan. Akan tetapi masih ada lebih banyak rantai besi yang mengelilinginya. Seolah-olah rantai besi ini tak ada habisnya. Bagaimana cara melawan ini? Para prajurit manusia bertarung satu sama lain. Selalu ada di antara mereka yang terluka. Tetapi rantai ini tidak ada habisnya. Dan mereka tidak dapat dibunuh, tidak peduli bagaimana mereka membunuh. Rantai besi ini terus bermunculan. Namun Qingchen tidak berdaya, dia mendesak kekuatan aturan ras iblis alien diam-diam bergabung ke dalam rantai besi dan memotongnya terus-menerus. Dan ketika Qingchen menggunakan aturan ras iblis alien, kekuatan serangan rantai besi ini tiba-tiba jauh lebih kecil. Benar saja, itu ada hubungannya dengan iblis alien. Saat ini Qingchen tidak terburu-buru untuk mengeluarkan api iblis King Lian. Sebaliknya dia melawan banyak rantai besi seolah-olah terjebak dalam rantai besi tidak dapat melarikan diri. Selain Qingchen, semua orang juga melakukan hal yang sama dan mereka menggunakan trik mereka satu demi satu dan hanya bisa melawan dengan paksa. Untuk sementara semua orang terjebak oleh rantai besi ini tidak dapat membebaskan diri. Pada saat ini pilar besi di tengah aula utama terus mengeluarkan suara keras dan darah di atasnya menyebar, semakin cerah, semakin menyilaukan.
jejak fluktuasi spasial yang tak terlihat lahir di sekitar pilar besi. Rantai besi di aula utama menjadi lebih kuat dan lebih gila. Pilar besi inilah yang mempermainkan semua orang. Semuanya, ayo ambil tindakan untuk menghancurkan pilar besi itu, teriak Kaisar Jijing dengan marah. Di saat suaranya jatuh, semua orang langsung melepaskan serangannya, dan segera berbagai serangan jatuh ke pilar besi. Pada saat ini bahkan orang idiot pun bisa melihatnya, bahwa rantai-rantai ini dikendalikan oleh pilar besi itu. Duar, betapa kuatnya serangan gabungan dari banyaknya ahli teratas yang ada di sana. Seluruh aula tiba-tiba bergemuruh. Pilar besi dipenuhi cahaya yang tak berujung. Gemuruh, aula tampaknya bergetar dan suara keras itu tiba-tiba berhenti. Apakah itu berhasil? Qin Chen menatap. Tiba-tiba kedua matanya menyusut dan kekuatan mengerikan meledak dari tempat pilar besi itu. Tiba-tiba dalam sekejap, lusinan energi yang sangat ganas menyebar. Tidak baik. Energi itu begitu kuat secepat kilat dan sama mengerikannya. Sebuah cahaya muncul di mata Qin Chen, dan dia kemudian membuat segel yang aneh untuk menghindari pukulan. Selain itu, wajah semua orang yang menembak sebelumnya juga berubah drastis, dan mereka buru-buru menunjukkan kekuatan magisnya dan saling berhadapan. Ledakan. Banyak orang mendengus dan Jai Xiangming dari kamar dagang Xingzhou tidak dapat mengelak di bawah pengepungan rantai besi. Dia terhantam secara langsung dan menyemburkan seteguk darah. Sesaat berikutnya di bawah asap yang mengitari pilar besi, tiba-tiba sesosok gelap perlahan muncul dari pilar besi itu. Seketika itu semua rantai besi tiba-tiba seperti menari, seolah-olah bersorak dan menyambut kemunculan orang ini. Beberapa rantai besi yang tidak menyerang melayang di sekitar pilar besi, tampak berperilaku sangat baik. Apakah kamu tuan dari tanah sihir kuno ini? Kata Kaisar Jijing, dia berkata dengan kaget. Orang itu tidak menjawab dan energi hitam secara bertahap menghilang. Ini adalah penampakan manusia. Seluruh tubuhnya membusuk, seolah-olah dia telah tertutup debu selama ratusan ribu tahun. Dan akhirnya sekarang melihat cahaya siang hari. Rantai besi mengelilinginya dan rantai besi ini sepertinya mengikuti perintahnya. Bayangan gelap memalingkan matanya. Dia dingin dan gelap gulita, seperti jurang tak berujung, tanpa akhir yang terlihat. Tetapi penampilannya agak lamban. Setelah merasakan semua orang yang hadir di sana, dia mengeluarkan suara yang muram. Orang-orang. Pengucapan kata-katanya sangat jelek. Seolah-olah dia tidak pernah mengucapkan kata-kata selama puluhan ribu tahun, dan nadanya tersentak-sentak. Mata semua orang memadat, hati mereka tenggelam, dan mereka berkata dengan dingin, "Siapa yang mulia? Bukankah itu manusia? Tempat apa ini?" Bayangan gelap itu meledakkan cahaya hitam dari matanya, menyapu balik tatapan semua orang, memperlihatkan tatapan aneh, dan menjawab pertanyaan semua orang. Apakah benar-benar tidak ada ahli alam suci di benua ini? Setiap orang terpesona oleh tatapannya, merasakan kejutan di tubuh mereka, seolah-olah mereka benar-benar tertindas. Dan kata-katanya semakin mengejutkan semua orang. Keberadaan tempat ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Mungkinkah ahli kuno yang muncul di depan semua orang ini tahu bahwa sekarang tidak ada ahli alam suci di daratan? Apa maksudmu dengan kata-katamu itu? Pernahkah kamu melihat? Atau kamu sendiri adalah ahli suci yang legendaris? Kata Kaisar Jijing, dia berkata dengan ngeri. Selanjutnya bayangan gelap itu mengeluarkan suara yang keras. Tentu saja darah manusia membangunkan iblis ini. Tampaknya penataan saya sebelumnya akhirnya berhasil. Saya telah terjebak selama puluhan ribu tahun. Apakah ini hari ketika saya akan bangkit? Bayangan gelap itu mengabaikan Kaisar Jijing dan menatap kubah aula utama seolah-olah menembus ruang dan waktu. Apa? Semua orang terkejut lagi. Mereka mengira orang di depan mereka adalah penguasa dari tanah iblis ini. Tetapi sekarang sepertinya orang ini juga terjebak di sini. Dan orang ini bahkan telah terjebak selama puluhan ribu tahun. Siapa sebenarnya orang ini? Tidak peduli dari mana asal-usul orang ini. Dia telah terjebak di sini selama puluhan ribu tahun. Sekarang begitu banyak dari kita, apa yang kita takutkan?
kata Kaisar Jijing. Dia mendengus dingin di saat merasakan ketakutan di hati semua orang. Kaisar Jijing benar, jika ini adalah jalan buntu, kita tidak perlu khawatir. Tetapi jika ada kesempatan untuk bertahan hidup dari orang ini, saya mungkin mendapat kesempatan untuk menerobos alam suci. Seseorang merespon dan matanya penuh dengan keinginan. Menerobos alam suci tidak diragukan lagi merupakan pengejaran seumur hidup dari semua orang yang ada di sana. Mungkinkah orang ini adalah iblis alien kuno yang masuk ke tempat ini saat itu? Tetapi apa artinya terjebak di sini? Mungkinkah mereka terjebak di sini setelah mereka masuk ke tempat ini? Dan lalu, siapa yang melakukannya? Kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening di saat memikirkannya. Semua orang di lapangan menjadi tenang. Akan tetapi, suasananya sangat tertekan. Meskipun ada banyak orang, itu sunyi dan menakutkan. Selanjutnya, Qin Chen memecah ketenangan dan dengan sengaja berkata dengan dingin, "Melihat yang mulia sepertinya bukanlah manusia. Apakah yang mulia adalah iblis alien?" Begitu pernyataan ini keluar, semua orang tercengang dan sebagian dari mereka melihat ke arah Sangguan Gupeng. Karena ada desas-desus bahwa istana berkabut bekerja sama dengan iblis alien. Saat ini setelah bayangan gelap muncul begitu lama dan sepertinya pemikirannya menjadi lebih tajam. Kemudian dia berkata dengan pelan, "Jadi, apakah invasi ke benua Tianwu oleh ras iblis kita gagal lagi? Apakah kamu benar-benar iblis alien kuno?" Kaisar Jijing terkejut dan berkata dengan takjub, "Karena kamu adalah iblis alien kuno, mengapa kamu muncul di sini? Tempat apa ini? Mengapa kamu terjebak di sini?" Ekspresi bayangan gelap itu menjadi aneh dan setelah berpikir sejenak dia kemudian berkata, "Karena kamu tidak tahu apa-apa, bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" Bayangan gelap itu memandang semua orang dan berkata lagi, "Sudah terlalu lama saya disegel. Beritahu saya apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini." Bayangan gelap itu mengangkat tangannya dan meraihnya di udara. Tiba-tiba rantai besi itu berderak keras dan dengan cepat melilit Kaisar Jijing. Melihat itu ekspresi Kaisar Jijing berubah drastis. "Berhenti!" Dia berteriak dengan marah. Nyala api keemasan menyebar keluar dari tubuhnya. Nyala api keemasan ini menyala seperti matahari yang terik, menyelimuti tubuhnya dan melindunginya. Di bawah nyala api emas ini rantai besi itu hangus dan lapisan tipis di atasnya retak. Nyala api keemasan Kaisar Jijing langsung meledakkan rantai besi itu dan dia langsung bergegas keluar. "Api, aku paling benci api." Bayangan gelap itu mengeluarkan raungan keras. "Karena kamu tidak mau memberi, maka semua mati untukku." Kata bayangan gelap itu, segera rantai besi yang tak terhitung jumlahnya dipelintir dan diubah menjadi jaring langit dan bumi, membungkus orang-orang yang ada di sana. Semua orang hanya merasakan bahwa kekuatan yang menakutkan menutupi seluruh tubuh dan mereka semua meraung kesakitan. Bloodline Guntur!" Qin Chen berteriak dan membentak. Guntur melonjak menghalangi rantai besi itu. Tetapi orang lain tidak seberuntung itu. Sebagian besar Martial Emperor tiba-tiba layu, meraung kesakitan. Dan hanya beberapa orang teratas yang bisa menghentikan kekuatan menelan itu. Hahaha, nyaman, sangat nyaman. Banyak darah ini sudah cukup untuk mengeluarkan kursi ini. Bayangan gelap itu meraung dan menggelegar kegirangan, meledak dengan kekuatan suci. Dan tiba-tiba kekuatan mengerikan menyebar. Begitu kekuatan ini muncul, semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah sedang ditatap oleh seorang dewa. Jantung mereka berdetak kencang. Di bawah paksaan ini, semua orang merasakan ketidakberartian yang tak ada habisnya. Di langit, sepasang mata sihir gelap menatap mereka tinggi-tinggi. Merasakan dari lubuk hati mereka ketakutan yang tak ada habisnya. Terlalu menakutkan. Cahaya bayangan hitam ini adalah aura yang keluar. Bahkan hanya dengan aura yang keluar ini, itu cukup membuat semua orang ketakutan tanpa keberanian untuk melawan. Ini pusat kekuatan alam suci. Bagaimana cara melawan makhluk ini? Pada saat ini setiap orang hanya memiliki satu pemikiran. Karena pemaksaan yang dilepaskan secara samar-samar ini terlalu mengerikan.
Kaisar Jijing dan yang lainnya sudah dapat dianggap sebagai pusat kekuatan teratas di daratan. Tetapi sekarang mereka benar-benar merasakan kekuatan yang lebih menakutkan. Seolah-olah bintang-bintang di alam semesta menyatu dengan orang ini. Perasaan ini sangat buruk. Melihat paksaan yang mengejutkan meletus dari bayangan gelap itu, sulit bagi semua orang untuk melawan, dan hatinya putus asa. Namun di saat itu tiba-tiba berdengung. Tubuh bayangan hitam tiba-tiba muncul satu persatu seperti karakter kuno. Dan karakter kuno ini berputar, menekan bayangan gelap itu untuk tidak meninggalkan pilar besi. Apa? Di bawah karakter kuno ini, bayangan gelap meraung kesakitan dan asap hitam keluar dari tubuhnya. Melihat itu, semua orang menyadari bahwa bayangan gelap ini sebenarnya dikendalikan di sekitar pilar besi, disegel di sini, dan tidak mungkin untuk pergi. Tidak cukup, tidak cukup. Kekuatan pemulihan kursi ini masih terlalu jauh. Mungkin cukup jika menyerap semua orang ini, dan kursi ini ingin menelan kalian semua. Kata bayangan gelap itu, dia meraung, bergemuruh, meronta-ronta dengan keras. Seketika itu tiba-tiba rantai besi yang tak terhitung jumlahnya itu terbang. Dengan panik melahap kekuatan darah di tubuh semua orang. Semuanya, jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati di sini. Jadi mengapa kita tidak bergandengan tangan untuk melawan musuh? Kata Kaisar Jijing. Lao Yuan, apakah kamu melihat sesuatu? Kata Qin Chen bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Lao Yuan. Bayangan gelap ini adalah Raja Iblis, atau bisa disebut juga Master Iblis dari ras Iblis Alien. Kata Lao Yuan, suaranya sedikit bergetar. Apa? Master Iblis? Qin Chen terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia awalnya berpikir bahwa bayangan gelap ini adalah iblis yang terbaik dari ras Iblis Alien. Dan dia tidak dapat memikirkan bahwa bayangan gelap ini ternyata adalah Master Iblis. Namun Qin Chen sedikit mengerutkan kening. Dia telah melihat banyak Raja Iblis berpangkat tinggi, dan dia memang jauh lebih lemah dari bayangan gelap ini. Orang ini memang Raja Iblis dari ras Iblis Alien, tetapi keadaannya sangat aneh. Sepertinya itu kehabisan tenaga. Lao Yuan kemudian menegaskan, itu mendapatkan kembali kekuatannya dengan melahap darah dan kehidupanmu, dan memulihkan kekuatannya. Kata Lao Yuan. Jadi begitu. Hati Qin Chen tenggelam dan dia kemudian melirik iblis penelan surga dan Sangguan Gupeng. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Sangguan Gupeng dan yang lainnya, saat ini Qin Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semuanya, orang ini adalah ras iblis kuno. Tidak peduli apa identitasnya, itu akan sangat merugikan bagi benua Tianwu kita. Kita harus membunuhnya saat dia disegel. Anda tidak boleh membiarkannya terus memakan darah dan keluar dari masalah di sini. Kata Qin Chen, dia berteriak dengan keras. Dan seketika itu pedang kuno Banyue muncul di tangannya, menggelegar. Dan aura pedang melonjak, membelah banyak rantai besi yang awalnya menjeratnya. Apa? Darahmu sangat kuat. Mati untukku. Kata bayangan gelap itu, dia berteriak dengan marah. Dia kemudian mengangkat tangannya, menggedor. Dan beberapa rantai besi terjerat dalam sekejap, berubah menjadi rantai besi yang sangat tebal, dan menembak ke arah Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.